Ada iblis di luar sana. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang gila, melakukan perbuatan kriminal yang sangat barbar di seluruh dunia. Orang-orang ini tidak tahu bahwa ketujuh cawan murka ilahi telah dipersiapkan oleh Allah. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saudara, pembahasan Alkitab kali ini sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-15 dan yang ke-16. Hari ini guru kita yaitu Pak Yohanes akan memberikan komentarnya dari pasal yang ke-15 dan yang ke-16. Menyatakan bahwa Allah sangat keras dalam menentang kejahatan dan kekejaman yang ada di dunia ini. Cawan ilahi. Ini adalah tema kita hari ini. Segala sesuatunya semakin memanas dan akhir dari segala sesuatu akan tiba. Ketika kita berbicara mengenai dosa, penghakiman akan senantiasa ada di dekatnya. Pendengar yang saya kasihi, bersiaplah untuk mengetahui lebih lagi mengenai masa yang akan mengguncang dunia ini. Saudaraku, setelah mendengar semua ini, Anda mungkin berpikir, apa yang akan dibicarakan hari ini? Cawan ilahi yang disebutkan di sini bukanlah sesuatu yang manis. Sebenarnya kita akan melihat baskom besar di sini, bukan sekedar cawan ya. Dan sebagaimana yang Anda sekalian ketahui, kitab Wahyu ini berbicara mengenai kemenangan dari umat Allah dalam konteks pencobaan dan penderitaan, karena penghakiman Allah akan datang. Kita telah mempelajari 7 sangkakala dalam kitab Wahyu, kemudian beberapa metrai. Dan tema yang sentiasa konstan yang ada di sini adalah apa? Penghakiman. Nah, sekarang kita akan melihat 7 cawan murka yang akan menyatakan penghakiman Allah atas dunia ini. Saudaraku, cawan ilahi ini bukanlah sesuatu yang indah. Namun sebelum kita masuk ke dalam semua ini, Yohanes akan memberitahu kita sesuatu yang lain dari pasal 15 ini. Ia akan memberitahu kita mengenai sebuah tanda yang luar biasa, yang menyebutkan tentang 7 malaikat dengan 7 tulah yang akan menggenapi murka Allah. Jadi Yohanes akan melihat sesuatu yang akan mengingatkan kita akan kitab kedua dalam Alkitab. Apa itu? Ya benar, kitab Keluaran. Dan Yohanes di sini melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Ya, menarik sekali bagi kita memperhatikan hubungan ini dengan kitab Keluaran. Ya, di sini kita melihat sebuah lautan kaca yang mengingatkan kita tentang bencana pembasuhan yang dipenuhi dengan air yang merupakan referensi dari kekudusan ilahi. Menarik sekali karena di sana juga ada api ya, dan api mengingatkan kita akan apa? Ya, penyucian. Api senantiasa dinyalakan di altar yang mengingatkan umat Allah bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kekudusan. Jadi sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, saudara, setiap orang yang berkaitan dengan kekudusan ilahi ini adalah orang-orang yang akan berkemenangan atas binatang buas itu. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pasal 13. Yang memiliki referensi angka 666. Bilangan angka manusia. Referensi dari manusia yang merdeka dari Allah. Kita perlu mengingat bahwa dalam kitab Wahyu, ada gereja yang dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Dan kekaisaran ini sebenarnya adalah salah satu versi dari Babilonia besar dalam kitab Wahyu ini. Jadi umat Allah berkemenangan setelah penganiayaan yang mengerikan di Mesir, penganiayaan yang dilakukan oleh kekaisaran Romawi yang juga sama seperti Babilonia. Nah, di sini dengan cara yang sama, saudara, mereka akan mempersembahkan lagu pujian Musa yang dinyanyikan di sinagog dalam zaman Perjanjian Baru.
Firman Tuhan berkata bahwa mereka menyanyikan lagu yang bunyinya, "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu." Pujian dan pengagungan kepada Allah ini, saudara, didasarkan kepada fakta bahwa Ia adalah Allah yang adil, yang akan menyatakan penghakimannya, yang diungkapkan dengan 7 cawan sebagaimana yang disebutkan di sini. Ya, cawan ilahi. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Nah, sekarang penting sekali bagi kita menggarisbawahi bahwa ini merupakan sesuatu yang harus dipahami secara simbolis, karena di sini tabernakal dari kitab Keluaran ini merupakan sebuah simbol dari kehadiran Allah. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan 1 dari ke-4 makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Saudaraku, ada iblis di luar sana. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang gila, melakukan perbuatan kriminal yang sangat barbar di seluruh dunia. Orang-orang ini, saudara, tidak tahu bahwa ke-7 cawan murka ilahi telah dipersiapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, dunia yang kita tinggali ini tidak bisa terus-menerus dijalankan dengan hukum dan keputusan hukum saja. Ini mengapa penghakiman Allah akan menimpa lebih keras di sini. Dan ini akan menjadi sebuah penghakiman yang berat. Karena cawan ilahi akan dinyatakan. Ke-7 cawan dari murka Allah ini akan dicurahkan. Sebuah suara yang nyaring berbunyi dari dalam bait suci itu kepada para malaikat. "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi ini." Dan malaikat pertama akan menumpahkan cawan tersebut, dan mari kita melihat apa yang akan terjadi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, menarik sekali ya. Kita melihat di sini ada sebuah intensifikasi penghakiman Allah yang kita dapatkan dari pasal 16. Yang jelas sekali berkaitan dengan orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya dan yang berkompromi dengan bilangan tersebut. Jadi mereka akan mengalami bisul. Dan mari kita ingat bahwa ada sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di Mesir yang berkaitan dengan ke-10 tulah. Allah sekali lagi menyatakan kuasanya, penghakimannya, sebagaimana cawan yang pertama ini dicurahkan. Dan sekarang dengan malaikat yang kedua, cawan kedua ditumpahkan ke laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Bahkan elemen ekologi yang ada di alam ini juga terkena dampaknya. Mungkin Anda telah mendengar tentang pemanasan global warming gitu ya. Masalah yang berkaitan dengan keseimbangan ekologi di dunia. Dan kitab Wahyu berbicara mengenai sesuatu yang mirip yang terjadi dalam penghakiman akhir ketika cawan murka Allah ditumpahkan. Cawan dari murka Allah dimanifestasikan dalam 7 cara, ditumpahkan ke bumi yang menyatakan penghakiman ilahi. Dan sebagaimana yang telah terjadi dalam sungai Nil ketika air sungai tersebut menjadi darah. Hal yang sama terjadi di lautan, dan semua makhluk yang ada di sana mati. Cawan ketiga ditumpahkan ke sungai dan mata air, dan sama halnya yang terjadi di laut,
sungai dan mata air dengan kuasa dan otoritas yang diberikan kepada malaikat itu, dalam konteks penghakiman yang mengerikan ini, ia berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberikan mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Air yang ada di dunia ini akan ditimpa. Hanya akan ada darah dan tidak ada lagi air. Dan mereka akan menerima hukuman ini atas kematian umat Allah. Dan ini adalah realita yang terjadi dalam masa kekaisaran Romawi. Hal ini juga akan dimanifestasikan pada masa yang akan datang, ketika penganiayaan yang luar biasa melawan kekristenan akan terjadi dalam masa pencobaan yang besar di bumi ini. Dan aku mendengar mazbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Sekarang malaikat kelima datang dan ia membawa cawan kelima. Dan firman Tuhan menuliskan kepada kita bahwa cawan ini juga akan dicurahkan ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya saudara, menarik sekali ya. Kita perhatikan bahwa dalam pikiran Yohanes di sini, gagasan dari kerajaan di mana binatang buas tersebut berada harus diidentifikasikan sebagai Roma. Karena Roma merupakan pusat dari sistem yang anti Allah, yang tidak selaras dengan Allah, dan yang sepenuhnya menentang Allah. Dan di dalam teologi, ya, dalam sudut pandang yang lebih besar, ini juga dipandang sebagai Babilonia, sebuah kekaisaran yang hidup tanpa Allah, dan yang mencoba lagi dan lagi untuk berpisah dari prinsip-prinsip Allah, menolak untuk memuliakan Dia, yang didorong oleh kekuatan iblis dan setannya itu sendiri yang menentang Allah dalam berbagai hal. Jadi setelah ini malaikat ke-6 akan muncul dan dia akan menumpahkan cawannya ke atas sungai Efrat yang besar itu, dan air dari sungai itu akan menjadi kering untuk mempersiapkan raja-raja dari timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, hewan-hewan ini jelas sekali ya diidentifikasikan sebagai hewan yang najis dalam sudut pandang Ibrani. Roh-roh dan iblis-iblis tersebut mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Alkitab kemudian mengumumkan di sini sebuah peperangan di masa depan, yaitu Perang Harmagedon, yang akan digambarkan selanjutnya sebagai sebuah perang antara kekuatan kebaikan dan kejahatan, dan kita akan mempelajari hal ini juga dalam kitab Wahyu nanti ya. Firman Ilahi berkata bahwa ia akan datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kemudian ketika roh tersebut berkumpul di suatu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Armageddon, mempersiapkan dirinya untuk masa yang akan datang, peperangan akhir yang akan berlangsung. Dan akhirnya malaikat terakhir akan membawa cawan ini dan menumpahkannya ke dalam air. Dan suatu dari tahta itu dengan jelas berkata, "Sudah terlaksana." Kemudian ada kilat, guru yang bergemuruh, gempa bumi, sebagaimana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya.
dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Penting sekali bagi kita memperhatikan firman ilahi, karena penghakiman Allah akan datang. Kebenarannya adalah bahwa dunia ini akan jatuh ke dalam penghakiman akan api. Cawan ilahi telah tiba. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Wahyu pasal yang ke-15 dan yang ke-16 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Cawan Ilahi. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian tanya-jawab. Yang akan kita tanyakan kepada Pak Yohanes adalah, ada kemiripan dalam bagian tertentu antara Kitab Wahyu dan Kitab Keluaran. Apa alasannya, Pak Yohanes? Apakah ada arti yang lebih dalam dari bagian ini yang kita perlu ketahui? Ya, Pak, tentu hubungan yang ada di sini sangat jelas ya. Di balik kitab Wahyu ini ya, kita akan menemukan banyak hal ya dari kitab Kejadian dan Keluaran. Ya, pertama-tama penting sekali bagi kita menggarisbawahi bahwa Wahyu adalah sebuah seni ya. Ini seperti sebuah gambaran yang dilukiskan oleh seseorang yang memiliki talenta yang luar biasa, dan mungkin kita telah memilih untuk Allah menuliskan wahyunya secara sistematis, objektif dan jelas. Namun Allah memiliki gagasan lain. Ia telah menyatakan kepada kita sebuah lukisan yang artistik, yaitu skenario yang menarik. Jadi sekarang motivasi yang ada di balik semua ini yang berasal dari kitab Keluaran. Ya, mungkin kita berpendapat bahwa ini berkaitan dengan teologi historis, karena kitab Wahyu adalah sebuah akhir yang berkemenangan dalam sejarah, dalam sudut pandang ilahi. Kemenangan Allah dan umatnya dalam dunia yang kacau, sebagaimana dijelaskan ya di dalam Alkitab dan dalam realita kita sendiri ya. Jadi karena dalam kitab Keluaran, umat Allah dibebaskan dari perbudakan, penderitaan dan kesakitan, dan kemudian kemenangan atas penganiayaan yang terjadi di Mesir. Di sini juga kita perhatikan umat Allah, umat Israel akan berkemenangan. Sama halnya dengan orang yang menderita di bawah kekaisaran Romawi. Dan banyak juga yang menderita di bawah pemerintahan Babilonia. Pada akhirnya, mereka akan melihat keadilan Allah yang berkemenangan. Oleh sebab itu, kesamaan ini dalam teologi historis ini, kita bisa melihat motivasi utama di balik kitab Wahyu ini. Berikutnya, Pak Yohanes, cawan-cawan ini adalah pengulangan dari penghakiman Allah yang sudah dinyatakan dengan meterai dan sangkakala. Apakah ini merupakan sebuah realita yang berputar yang sedang kita lihat dalam bagian ini? Ya, sebenarnya ada masalah dengan terjemahan yang ada di sini, Pak Oti ya. Ada beberapa ahli yang dengan mudah percaya bahwa kitab Wahyu adalah sebuah urutan peristiwa yang dijelaskan. Kecenderungan ini misalnya lebih berkaitan dengan sudut pandang premilenialis dan lebih dispensasional dan pre-tribulasi yang melibatkan gagasan akan urutan tanpa pengulangan. Orang lain ya yang berusaha lebih amilenialis cenderung untuk menekankan fakta bahwa Wahyu adalah sebuah siklus yang terulang dengan gagasan yang sama dengan menggunakan simbol-simbol yang berbeda. Ya, kita akan melihat sebuah persamaan yang sangat besar di sini antara 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan. Namun kita nggak bisa berkata bahwa semua ini sama. Sepertinya ada cara pandang yang lebih lebar di sana. Meskipun hal-hal ini paralel dan masa penghakiman yang mungkin sama, namun dalam skenario yang utuh ini, sepertinya dalam masing-masing adegan, ada hal-hal yang lebih parah yang menimpa bumi. Jadi kita bisa berkata bahwa setidaknya ya kita bisa berkata bahwa ada sejumlah penghakiman yang akan datang dari Allah. Dan dalam hal cawan, sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, dan sebagaimana hal-hal ini dijelaskan, tidak serta-merta ada di dalam penghakiman dengan meterai dan sangkakala. Demikian, Pak Oti. Dan sekarang mari kita perhatikan banyak dari cawan ini yang sepertinya berkaitan dengan masalah iklim.
sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Pak Yohanes. Apakah ini masih akan terjadi di masa yang akan datang? Ataukah mungkin kita bisa berkata bahwa ini mulai terjadi hari-hari ini? Iya, Pak Tia, momen yang paling dramatis yang kita akan temukan adalah ketika kita mulai mempelajari kitab Wahyu, yang tepatnya adalah masa akhir dari pencobaan besar. Dan diskusi yang luar biasa antara perbedaan posisi ada di sini adalah apakah semua ini terjadi di dalam sejarah gereja atau sebagian besar dari ini ya, ataukah ini akan terjadi di masa akhir nanti? Ini diskusinya. Ya, segala sesuatunya memberikan indikasi bahwa kita sedang melihat sebuah masa spesifik terkait dengan penderitaan yang luar biasa di masa depan. Penekanan dari bagian ini sepertinya mengarahkan kita pada hal ini. Jadi ini akan terjadi dalam sebuah masa periode yang khusus. Dan kita tidak tahu berapa lama ini akan terjadi atau kapan ini akan terjadi. Mungkin sekali ya bahwa perubahan iklim ya masalah yang rumit yang terjadi di bumi ini yang semakin hari semakin parah saja ya. Dan semua ini merupakan bagian dari keseluruhan proses yang akan semakin intensif di sesuatu titik di masa depan. Dan kita bisa berkata bahwa kita sedang mengalami sedikit aja dari apa yang dijelaskan di sini. Dan faktanya ya kita harus perhatikan dalam Perjanjian Lama sendiri, bencana iklim dipandang sebagai hari Tuhan atau sebagai tanda bahwa hari Tuhan akan datang. Jadi kita bisa membuat sebuah hubungan akan kedua hal ini, namun demikian kita nggak bisa melebih-lebihkan hubungan antara kedua realita ini. Karena kita tahu bahwa akhir dari semua ini belum tiba, atau sebagaimana yang kebanyakan orang pikirkan dan sampaikan. Demikian Pak Oti. Mari kita mencoba untuk memperhatikan pada pasal yang ke-16 dari kitab Wahyu, ayat yang ke-13. Apa yang bisa kita katakan mengenai roh jahat yang mengendalikan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini dalam peperangan melawan Allah ini? Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ya, roh di sini mirip seperti kata. Nah, mari kita mengingat bahwa kata juga telah menyerang Mesir sebagai salah satu dari 10 tulah dan kata dianggap sebagai hewan yang najis oleh hukum Yahudi. Roh-roh ini setan yang dapat melakukan mujizat ini dan akhirnya meyakinkan mereka untuk mulai berperang melawan Allah. Nah, di sini kita akan melihat sesuatu yang akan didiskusikan jauh lebih dalam lagi ketika kita melihat peperangan akhir antara kuasa baik dan jahat yang dikenal dengan perang Armageddon. Ini sering kita dengar ya. Orang-orang yang lebih berpandangan literalis ya percaya bahwa peperangan ini akan terjadi di Yerusalem ya di lembah Megiddo. Sebuah peperangan yang hebat antara kebaikan dan kejahatan dalam masa akhir yang akan mengakhiri sejarah ketika si jahat mempengaruhi raja-raja dari segala bangsa di dunia yang akan berperang melawan Allah dan bangsa Israel. Nah, sekarang penafsiran yang lebih literal yang sangat futuristik ya. Mengenai peperangan ini kita bisa melihat bahwa masih ada kuasa anti Allah yang bekerja di dunia. Dan di masa yang akan datang, hal ini akan berdampingan dengan sistem politik yang menentang Kristus dan menentang Allah itu sendiri dengan sangat jelas. Oleh sebab itu, ya kita bisa melihat ketidaksukaan, kritik yang tidak adil, dan sering sekali sikap yang tidak loyal terhadap kekristenan di seluruh politik di dunia ini. Jadi kita perlu melihat bahwa roh jahat akan bertindak, melakukan apa yang mereka harus lakukan supaya semua ini terjadi. Semakin membuat suasana menjadi intensif, memimpin kepada konflik akhir yang tidak kita ketahui sebenarnya seperti apakah hal itu nanti, peperangan akhir, dan yang terakhir ini di mana Allah akan berkemenangan. Pertanyaan terakhir Pak Yohanes dari ayat yang ke-18. Dikatakan tentang gempa bumi, kilat, suara gemuruh, gempa bumi yang diikuti dengan hujan es ini. Apakah kita bisa pahami bagian ini secara literal? Dan seperti apakah hal ini nanti?
Kita nggak bisa yakin tentang hal ini, Pak Oti. Ada beberapa orang yang menerjemahkan hal ini secara lebih literal, dan mereka percaya bahwa kota besar itu yang terbagi menjadi 3 bagian ini adalah Yerusalem. Nah, ketika kuasa jahat akhirnya menyerang kota tersebut dan Allah mendatangkan gempa bumi ini sebagai tanda penghakiman yang menimpa seluruh bangsa di dunia ini dengan hujan es yang dahsyat yang jatuh dari langit atau meteor ya, dan hal-hal ini akan menimpa musuh-musuhnya. Namun demikian ada beberapa orang ya yang lain yang memahami bahwa kota tersebut adalah Babilonia. Kota jahat dan penghakiman akan datang sebagai kemenangan Allah akan si jahat. Ya, hal ini bisa terjadi namun bukan sebuah kemungkinan ya, bahwa akan ada perang akhir dengan elemen yang lebih literal di dalamnya. Mengapa kita bisa berkata seperti ini? Karena Injil sendiri menyebutkan keseluruhan gagasan akan gempa bumi ini berkaitan dengan kedatangan Kristus dan penghakiman Allah yang akan menimpa bumi ini. Bukan nggak mungkin ya bahwa gempa bumi yang disertai dengan hujan es ini akan menjadi kenyataan dalam masa akhir penghakiman ilahi di dunia ini. Baiklah, dengan demikian apalagi yang masih kita punyai dalam bagian ini? Tetaplah bersama dengan kami dan kita akan belajar untuk mengaplikasikan hal ini dalam setiap kehidupan kita. Hari ini, saudara, dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Wahyu pasal 15 dan 16. Saudaraku, ini bukan lelucon ya. Jelas sekali bahwa penghakiman Allah akan dinyatakan ke bumi dalam 7 cawan yang dibawa oleh 7 malaikat yang akan membawa penghakiman yang lebih kuat dan lebih intensif terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam dunia ini terhadap Allah dan terhadap anak domba yang bertentangan dengan kehendak yang maha kuasa. Saudaraku, mari kita sadari kebenaran yang besar ini. Dosa manusia boleh semakin merajalela, namun penghakiman Allah akan semakin luar biasa. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.